Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Studio Main TV, Pak Ustadz Taufik Damas. Terima kasih. Dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz. Nah, ini di momen bulan puasa. Biasanya di pertengahan bulan puasa kayak gini nih Ustadz. Orang itu mulai banyak-banyak anjuran terkait dengan Lailatul Qadar dan kaitannya dengan nuzulul Quran. Iya. Ini bisa dijelaskan nggak konsep-konsep ini nuzulul Quran, Lailatul Qadar ini apa sih sebetulnya Ustadz dalam Islam? Nuzulul Quran itu kan peristiwa turunnya Al-Quran. Oke. Dan kalau kita baca dalam penjelasan beberapa kitab tafsir ya. Oke. Yang turun di bulan Ramadan itu bukan cuma Al-Quran. Semua kitab suci itu turun di bulan Ramadan. Oke. Jadi kitab suci sebelum Al-Quran itu turun di bulan Ramadan Taurat, semuanya. Zabur, Injil Iya, gitu ya? ada yang di awal, di pertengahan. Nah kalau Al-Quran ini turun ya kemudian diperingati tanggal 17 Ramadan. Oke. Tapi kemudian juga ada yang bilang itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, Oke. jatuh pada malam-malam ganjil. Makanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan orang berburu Lailatul Qadar. Oke. Nah, penjelasannya itu bagaimana? Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu secara gelondongan itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Oke. Baitul Izzah itu langit terdekat dari dunia. Ini belum turun kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu turun kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Oke. Wa Qur'anan faroknahu alaika faroknahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Quran itu kami turunkan itu kepadamu secara berangsur-angsur agar engkau, kata Allah, membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan. Dan Al-Quran itu aku turunkan secara bertahap. Itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu awal turunnya itu di Goa Hira. Ketika Nabi Muhammad menyendiri di sana, turunlah ayat Al-Quran surah yang pertama surah Al-Alaq itu. Nah, menariknya ketika Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad, wahyu pertama, itu sudah bahasa Arab. Nah, ketika di Lauh Mahfud dan Baitul Izzah itu sebetulnya belum berbahasa Arab. Iya. Karena apa? Kalau kita pakai ilmu tauhid, kalamullah yang hakiki itu bila harfin wa bila sautin. Tidak ada hurufnya, tidak ada katanya, tidak ada suaranya. Nah, ini kan kalau dalam tauhid itu inilah yang hakiki. Kemudian menjadi Al-Quran yang berbahasa Arab itu karena disampaikan kepada Nabi Muhammad yang orang Arab di tengah bangsa Arab. Tidak mungkin dong ayat Al-Quran kemudian turunnya bahasa Cina. Ya tentu Nabi Muhammad ketika itu nggak paham, nggak ngerti. Maka berbahasa Arab. Nah, yang menarik ini yang jarang dikaji orang. Al-Quran yang berbahasa Arab ini kemudian menjadi mulia karena di dalam Al-Quran itu ada makna yang sama dengan makna kalamullah yang ada di Lauh Mahfud. Padahal kalau kita lihat huruf-huruf, Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kitab hadis juga dari huruf hijaiyah. Atau buku-buku berbahasa Arab ya dari huruf hijaiyah. Kenapa kok kemudian Al-Quran mulia sementara yang lainnya tidak dianggap mulia seperti Al-Quran? Bahkan kalau pakai madhab Imam Syafi'i, nggak boleh orang menyentuh Al-Quran kalau tidak dalam keadaan suci dari hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Nah jawabannya karena di dalam Al-Quran ayatnya, kalimatnya itu ada intensi atau makna yang sama dengan kalamullah yang hakiki yang ada di Lauh Mahfud itu. Jadi bukan karena bahasanya. Bukan. Iya. Nah makanya Al-Quran itu kalau dalam ilmu Tauhid Asy'ariyah itu kalimat-kalimatnya disebut al-alfat asy-syarifah. Lafal-lafal mulia. Maka kita kalau pakai madhab Imam Syafi'i menyentuhnya harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah ketika kita membaca Al-Quran itu kita berusaha menangkap makna yang sama dengan makna yang ada di Lauh Mahfud. Ini yang disebut dengan makna itu kalau dalam bahasa ya sehari-hari itu intensi. Intensi ya. Nah sementara ketika kita membaca Al-Quran paham kita itu adalah magza kalau dalam ilmu tafsir. Magza itu artinya adalah signifikansi. Dan sifat magza itu pasti plural. Itu sebabnya satu orang membaca Al-Quran. Tapi orang pinter ya, yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan. Dibanding orang yang lain, itu memiliki magza yang berbeda-beda. Maka lahirlah berbagai kitab tafsir yang beragam itu. Ya kan, karena apa? Setiap orang membaca menangkap makna yang berbeda-beda. Artinya mereka itu hanya mendekati makna. Yang mereka tangkap adalah magza. Dan sifat magza itu pasti plural. Maka
Kita tahu dari Al-Quran lahir berbagai tafsir. Ada Zamakhsyari, Qurtubi, Baydawi, atau Ibnu Katsir, atau bahkan ya, tafsir Jalalain yang paling sederhana itu. Maka sebetulnya kalau kita sedang membaca Al-Quran berusaha memahami maknanya, itu kita harus tetap rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menangkap secara utuh makna yang sama dengan yang ada di Lauh Mahfuz. Tidak pernah utuh. Tidak pernah utuh. Pasti semuanya itu masih mungkin ada pemahaman yang beda. Itu sebabnya tidak boleh sombong. Jadi penafsiran Penafsiran ya, itu kita pasti ini nggak beragam. Nggak boleh orang kemudian merasa paling benar gitu loh. Itu Ustaz. Merasa benar sih boleh. Kalau Tentu orang saja nggak merasa benar, tentu saja harus yakin. Harus yakin. Tapi ketika ada orang lain yang mampu menyuguhkan pemahaman yang berbeda, ya kita harus terima selama orang itu juga memiliki kapasitas untuk itu. Makanya di dalam pesantren itu kita diajarkan itu untuk memahami Al-Quran, belajar ilmu-ilmu yang lahir dari Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab, maka lahirlah ilmu Nahwu, Shorof, Balaghah, Ma'ani, Bade, Bayan, dan seterusnya. Ada Al-Quran itu juga sebagai sumber hukum. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang kemudian melahirkan fikih. Kemudian juga sejarah. Al-Quran saja tidak cukup. Butuh ada tambahan dari hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi banyak sekali. Nah kemudian lahir ilmu mustalahul hadis yang juga harus dipahami. Nah ilmu-ilmu ini harus dikuasai supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Nggak bisa kita itu nggak punya pemahaman tentang bahasa Arab, modal tentang usul terjemahan fikih, gitu. ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nggak ngerti, tahu-tahu memahami atau menafsirkan semau-maunya, nggak boleh. Ada malah yang modal terjemahan Ustaz. Lah itu dia. Tertulis begini katanya. Kalau modal terjemahan sih boleh-boleh aja, tapi sabar. Jangan sepotong-sepotong. Ya, gitu itu. loh. Jangan Itu sepotong-sepotong gitu loh. Tanyakan ke orang lain yang lebih ahli. Jadi Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Darinya lahir berbagai disiplin ilmu. Dan untuk bisa paham Al-Quran kita harus belajar berbagai disiplin ilmu yang lahir dari Al-Quran. Itu sebabnya kalau di pesantren para kiai kalau sudah belajar ilmu-ilmu keagamaan itu ada semacam deklarasi spiritual kerendahan hati. Oh gitu ya malah. Iya. Jadi selesai ngaji itu wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang makna yang hakiki dari Al-Quran. Saya hanya memahami sesuai kapasitas saya. Maka ketika ada orang lain yang punya paham yang berbeda ya kita harus memberikan ruang. Bahkan itu ciri orang berilmu. Nah Ustaz, ini tadi soal nuzul Quran. Jadi turunnya Al-Quran di sekitar pertengahan puasa ya. Iya. Nah kaitannya sama kalau Lailatul Qadar ini ada kaitannya atau bagaimana Ustaz? Ada, itu kan ayatnya kan ada jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayatnya jelas bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Nah, terjadilah perbedaan pendapat. Maka hikmahnya supaya orang di 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin giat. Untuk apa ya? Kalau saya sih memahaminya itu menangkap getar spiritual dari Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan. Nah orang yang dapat itu sebetulnya orang yang kemudian akan berubah itu dari yang tidak baik menjadi baik. Oh gitu ya? Iya. Drastis gitu ya? Iya, tapi itu susah sekali, nggak gampang gitu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar itu ya kita tidak perlu terlalu percaya. Kalau udah ngaku-ngaku ini biasanya repot. Iya, kalau orang udah ngaku-ngaku itu bahaya. Nah Lailatul Qadar itu diyakini secara normatif itu kalau mendapatkan itu ketika kita sedang ibadah, maka ibadah kita itu pahalanya sama dengan pahala 1000 bulan. Kita sedang baca Quran berarti sama dengan baca Quran 1000 bulan. Kita sedang sholat sama dengan sholat yang pahalanya 1000 bulan dan seterusnya. Itu luar biasa. Tapi sebetulnya kalau kita mau memahami lebih dalam itu adalah spiritualitas yang harusnya ya tanpa secara konkret kita menerima anugerah Lailatul Qadar pun kita harus berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik setelah selesai menjalankan ibadah bulan Ramadan. Karena ya susah lah, banyak perbedaan pendapat di sekitar Lailatul Qadar. Ada orang mengatakan bahwa ketika Lailatul Qadar itu datang itu
ciri-cirinya alam begitu tenang, teduh dan lain sebagainya. Itu oke, tapi agak sulit sebetulnya dideteksi kapan Lailatul Qadar itu betul-betul ada, turun, dan kepada siapa. Nah, Ini semangatnya sebetulnya semangat spiritual. Iya, pencarian gitu ya. Pencarian. Memperbaiki diri. Betul. Nah ini Ustadz pertanyaan saya, secara praktis itu orang selama Lailatul Qadar kan disuruh apa ya, beribadah banyak ini. Nggak, praktisnya ada ibadah tertentu atau ritual khusus atau gimana Ustadz? Ya, bebas aja. Ngikutin umumnya saja gitu. Tentu yang jamak ya, Iya. kalau bulan Ramadan malam itu taraweh. Taraweh, baca Al-Quran. Baca gitu Al-Quran. Atau sedekah. Iya, Gitu loh, sedekah. Dan itu ya termasuk di siang bulan Ramadan, sedekah-sedekah aja. Bahkan kalau saya ditanya orang, apa amal atau perbuatan terbaik dalam rangka menyambut datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar? Jawaban saya satu, bersedekahlah. Bersedekah. Kenapa menurut Ustadz? Ya itu berdampak buat orang. Bukan cuma buat diri sendiri. Bukan cuma buat diri sendiri gitu. Buat ngadu alim-aliman gitu. Iya, bersedekahlah. Udah, sedekah kalau menurut saya. Oke. Gitu. Menarik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Menarik sekali nih keterangan tentang Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Kita ketemu lagi di episode mendatang dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.